Bayangkan, Anda adalah pencuri paling profesional di dunia. Misi Anda? Mencuri 12 artefak yang tak ternilai harganya. Tapi, bagaimana jika klien yang mempekerjakan Anda ternyata adalah penipu terbesar? Dan bagaimana jika penyelamatan artefak berharga harus diakhiri dengan pertarungan nekat di atas kawah gunung berapi? Inilah kisah Jesse dan misi paling gila di film Chinese Zodiac CZ12. Selamat menonton! Film Chinese Zodiac CZ12 menampilkan kisah mendebarkan tentang tim pencuri artefak profesional yang dipimpin oleh Jesse, Jackie Chan, bersama rekan andalannya seperti ahli pertarungan kaki Bonnie, Zhang Langxin, ahli teknis Simon, Kwon Sang-woo, dan perantara Jonathan Lee yang menjalankan misi berisiko tinggi. Namun, pencarian 12 patung kepala zodiak yang hilang ini bukan hanya soal uang. Hal ini menjadi pertarungan moral ketika mereka berhadapan dengan motivasi serakah dari pemilik perusahaan Lawrence Morgan, Oliver Platt, dan putranya Michael, Vincent Z, di mana kesadaran Jesse mulai terusik oleh pandangan idealis mahasiswi aktivis Coco, Helen Yao, murid dari Profesor Guan yang didukung oleh Catherine, Laura Weisbecker, memaksanya untuk memilih antara keuntungan pribadi dan penyelamatan warisan budaya yang diwakili oleh Profesor Guan. Film Chinese Zodiac langsung tancap gas, dengan aksi pembuka yang menegangkan, memperlihatkan tim pencuri profesional pimpinan Jesse berhasil menyusup ke pangkalan militer yang dijaga ketat. Sebuah bukti nyata bahwa mereka adalah operator kelas kakap di dunia kolektor benda seni, yang bekerja berdasarkan pesanan dan selalu berhasil. Setelah sukses menyelesaikan pekerjaan hari itu, Jesse segera dihubungi oleh perantara mereka, Jonathan, yang menawarkan misi baru dari perusahaan raksasa MP, mengumpulkan patung kepala shio yang hilang dari istana musim panas Cina kuno. Jesse memulai tugas barunya dengan cerdik, menyamar sebagai jurnalis National Geographic untuk menemui Profesor Guan dan mengetahui lokasi patung kelinci dan tikus di Paris. Di sana, timnya dengan brilian membuat replika patung untuk mendapatkan dokumen bea cukai resmi, sebuah langkah strategis demi memuluskan pencurian yang akan datang. Setibanya di Paris, mereka bertemu dengan Coco, murid Profesor Guan, yang juga seorang aktivis nirlaba yang memperjuangkan pengembalian benda bersejarah. Dan dari dialah Jesse mengetahui bahwa kedua patung itu berada di kastil milik Pierre Marceau. Berhasil menyusup, Jesse tak hanya mencuri 2 patung shio, tetapi juga lukisan The Roses yang mereka cari. Namun kesialan menimpanya ketika ia tertangkap basah oleh Coco dan Pierre. Dalam pelariannya, percakapan Jesse dengan Coco mengenai pertemuan di rumah kapal malah disalahpahami oleh pengawal Pierre, yang menduga Coco adalah kaki tangannya, memaksa sang aktivis moral tersebut ikut terseret dalam petualangan kriminal ini. Kekacauan mencapai puncaknya ketika pengejaran sengit dari pengawal Pierre berakhir di rumah kapal, memicu pertarungan besar antara tim profesional Jesse melawan para pengejar, hingga akhirnya polisi datang dan membawa semua pihak ke kantor polisi. Berkat dokumen bea cukai palsu yang cerdas dan kehadiran tak terduga Catherine yang membela mereka, Pierre gagal membuktikan kepemilikan patung tersebut dan semua dibebaskan. Di luar kantor, Catherine mengundang Jesse dan Coco ke kastilnya, Kastil Margaret. Di sana, Catherine meminta bantuan Jesse dan tim untuk menemukan kapal karam Indestructible dan kakek buyutnya yang merupakan wakil kapten kapal tersebut. Jesse menyetujuinya bukan hanya untuk membantu, tetapi karena mereka memiliki niat tersembunyi untuk merampas harta karun yang ada di dalam kapal itu. Setelahnya, Jesse dan tim kembali menunjukkan keahliannya dengan mencuri patung ayam milik Margaret. Patung ayam ini, bersama dengan patung kelinci dan tikus hasil curian sebelumnya, segera diserahkan kepada Jonathan untuk diteruskan kepada klien utama mereka, perusahaan MP, menandai keberhasilan awal misi mereka, meskipun telah terjadi bentrokan moral dan hukum. Petualangan berlanjut saat Jesse dan tim, bersama dengan Catherine dan Coco, berlayar menuju pulau terpencil, yang diperkirakan menjadi lokasi karamnya kapal Indestructible. Namun,
mereka tidak sadar bahwa setiap langkah mereka diawasi ketat oleh pengawal Pierre yang dendam. Ditambah lagi ancaman dari para bajak laut yang menguasai perairan tersebut. Konflik pun pecah di pulau itu, memicu pertarungan sengit yang khas sekaligus konyol antara tim profesional JC melawan kedua faksi pengejar. Dalam kekacauan tersebut, tim JC berhasil melarikan diri dengan membawa 2 patung shio tambahan, patung ular dan patung kambing, serta 8 ton batangan emas yang tersembunyi di dalam sebatang pohon. Sayangnya, keberuntungan tidak sepenuhnya berpihak pada mereka. Dalam perjalanan pulang yang menegangkan, emas yang begitu banyak itu terlepas dan tenggelam ke perairan yang dalam, menyisakan misteri kapal karam dan harta karun yang belum selesai. Di tengah petualangan Jesse dan tim, terjadi perkembangan serius. Profesor Guan mulai diselidiki oleh polisi karena diduga terlibat membantu aksi pencurian patung, menempatkan sang profesor dalam masalah hukum. Namun, intrik yang lebih besar segera terkuak. Tim JC menemukan fakta mengejutkan bahwa perusahaan MP sebenarnya telah lama memiliki patung naga, artefak yang dianggap paling berharga di antara semua patung shio. Penemuan ini memicu sebuah pengkhianatan besar, membuktikan bahwa JC dan timnya selama ini telah ditipu habis-habisan oleh klien mereka sendiri, yang hanya ingin menggunakan mereka sebagai pengalih perhatian atau untuk mengumpulkan sisa patung yang kurang berharga. Setelah terungkapnya pengkhianatan perusahaan MP, tensi semakin memuncak ketika 3 anggota organisasi nirlaba, termasuk 2 adik Koko, diculik saat melakukan penyelidikan terhadap perusahaan jahat itu. Koko yang putus asa segera mendatangi JC untuk memohon pembebasan para sandera. Meskipun awalnya enggan, JC akhirnya menunjukkan perubahan hati yang signifikan, bergerak melampaui motif uangnya. Ia mendatangi markas koleksi palsu milik perusahaan MP, tidak dengan senjata, melainkan dengan lukisan The Roses, artefak berharga yang ia curi sebagai alat tukar nyawa. Di lokasi tersebut, terjadi pertarungan sengit yang menunjukkan keahlian aksi terbaik JC, yang pada akhirnya berhasil membebaskan ketiga sandera tersebut, menyelesaikan utang moralnya, dan membuktikan bahwa ia telah memilih sisi kebenaran dan kemanusiaan. Mendekati akhir, patung naga yang dianggap paling berharga menjadi pusat kontroversi. Lelang patung naga dengan harga fantastis 60 juta euro ditentang oleh banyak pihak yang membuat para calon pembeli mundur. Karena gagal terjual, perusahaan MP membuat ancaman keji. Jika tidak laku, patung itu akan dibuang ke kawah gunung berapi. Saat tenggat waktu habis, orang-orang MP benar-benar melaksanakan ancaman itu. Momen inilah yang memicu adegan klimaks tak terlupakan di mana Jesse berusaha mencegah penghancuran artefak tersebut, menghasilkan pertarungan sengit di angkasa yang penuh aksi nekat khas Jackie Chan. Pada akhirnya, Jesse berhasil merebut patung naga itu, menyelamatkan warisan budaya. Film ditutup dengan keadilan ditegakkan. Lawrence dan Michael Morgan, pimpinan perusahaan MP, akhirnya ditangkap karena terbukti memiliki lukisan The Roses secara ilegal. Berita bahkan menyebutkan bahwa banyak barang peninggalan sejarah milik negara lain dikembalikan secara misterius, mengisyaratkan bahwa Jesse telah menyelesaikan misinya secara keseluruhan. Bagi kalian yang menggemari aksi kocak, nekat, dan stunt berbahaya khas Jackie Chan, film Chinese Zodiac ini jelas wajib kalian tonton. Demikian review film kali ini. Kalau ada film yang kalian ingin kubahas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di review film berikutnya.